Baik. Kita sekarang berbicara tentang lawan dari berbakti kepada, atau lawan dari menyambung silaturahmi adalah memutuskan silaturahmi. Ini juga sangat berbahaya. Sebagaimana menyambung silaturahmi sebab utama masuk surga, memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdahum min ba'di mitsaqih walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar." Dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam. Maka yang memutuskan silaturahmi masuk neraka jahanam. Kita akan sebutkan bagaimana hukuman keras syariat terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Dalam ayat yang lain juga demikian dalam surat Muhammad. Kata Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum." Dan apakah jika kalian berkuasa di atas muka bumi, lantas kalian merusak di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, lantas kalian memutuskan silaturahmi dengan rahim-rahim kalian, dengan kerabat kalian, ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli, wa ama absarahum, Allah jadikan mereka buta. Hati-hati kalau Anda memutuskan silaturahmi, pertama Anda dilaknat. Kedua, Anda dijadikan tuli oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebaikan Anda tidak mau dengar. Anda dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebenaran Anda tidak mau lihat. Hati dijadikan tertutup. Kenapa? Gara-gara memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi disebut oleh Allah dengan orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin." Ya, dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dianggap oleh Allah sebagai orang fasik. Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata qati'." Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Ini ancaman yang sangat berat. Tidak masuk surga orang memutuskan silaturahmi. Ya akhi, percuma Anda baik sana sini, sama tetangga baik, sama kawan-kawan baik, ngundang teman-teman makan, tapi sama orang tua ribut, sama kakak ribut, sama adik ribut, sama tante ribut, sama om ribut. Bertengkar sama keluarga. Memutuskan silaturahmi karena sombong, karena angkuh. Maka tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, orang yang memutuskan silaturahmi diberi hukuman di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjil Allah li sahibihi bil uqubah fi dunya ma yuddakhiru lahu fil akhirah min al baghi wa qati'ati rahim." Tidak ada dosa yang paling utama untuk Allah segerakan turunkan siksaannya kepada pelakunya di dunia dengan siksaan yang Allah siapkan di akhirat seperti dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Anda kalau memutus silaturahmi bisa jadi dan sangat mungkin Allah turunkan azab di dunia. Allah beri siksaan kepada Anda. Tidak bahagia, sengsara, kehidupan, ribut mulu sama istri, masalah di kantor, masalah di perdagangan, ya. Ternyata gara-gara Anda memutuskan silaturahmi. Kemudian jadi masalah, orang yang memutuskan silaturahmi, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna amala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam Jumat, di sore hari Kamis di malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati' rahim, maka tidak diterima amalan pemutus silaturahmi. Allah tidak terima. Diangkat amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dengan perawi yang thiqat dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini satu hadis. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya, tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. 3 orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia. Ya. Mungkin diajak berhubungan tidak mau,
mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah. Kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum, tidur. Suaminya bingung ya. Ini tidak diterima salatnya. Ya, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani atau akhawani mutasariman, dua orang yang saling memboikot, dua orang yang saling tidak tegur sapa, dua saudara, ya. Tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos ya. Begitu ketemu, yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri. Satu belok ke utara, satu belok ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Tidak mau ketemu. Kakak adik, ya, sama tante, sama om, terkadang sama orang tua tidak mau telepon-teleponan. Mendahulukan ego. Maka orang ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin salat saf pertama, tiap hari datang saf pertama, namun salatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun salatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima salatnya. Hati-hati, ikhwan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam hadis, satu hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga min khalqihi." Sungguhnya Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah selesai dari menciptakan makhluk, qalatir rahim, maka rahim berkata. Disebut dalam riwayat yang lain, rahim itu bergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim berkata kepada Allah, "Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah." Ya Allah, inilah tempatnya, ya, tempatnya saya yang berlindung kepada Engkau dari bahayanya memutuskan silaturahmi. Qala na'am. Benar, inilah tempat Engkau berlindung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? Wa aqta man qata'aki, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya Rabbi, saya ridha ya Allah. Kata rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa huwa laki, dan itulah yang berlaku padamu. Jadi rahim sampai mengeluh kepada Allah. Sampai dia berlindung di arsy Allah Subhanahu wa taala, bergantung di arsy Allah, minta kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi." Dia berlindung kepada Allah. Ini tempat berlindung kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, benar, ini tempat berlindung kepadaku. Kemudian kata Allah, "Apakah kau ridha wahai rahim kalau aku menyambung orang yang menyambung?" Maksudnya Allah, aku sambung dia dengan kebaikan. Kalau dia menyambung silaturahmi, aku akan menyambung dia dengan kebaikan. Dan aku ta'uman qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bahayanya ya orang-orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan mendapatkan siksaan di akhirat, dan di dunia juga Allah akan berikan dia penderitaan. Baik, pertanyaan, bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Tentunya rahim kita, kerabat kita bertingkat-tingkat kondisi mereka, jarak mereka juga dengan kita berjauhan, ada yang dekat, ada yang luar kota, ada yang bahkan luar negara, luar negeri, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang kerabat hubungannya dengan kita sangat dekat, ada yang sangat jauh, ya. Saya katakan yang paling utama tadi ring satu. Yang paling utama untuk kita sambung ring satu, ya. Bapak kita, ibu kita, tante kita, terutama kalau orang tua kita sudah meninggal, maka sambung adik-adik bapak kita, kakak-kakak bapak kita. Ya, ibu kita sudah meninggal, sambung kakak kita, kakak ibu, adik-adik ibu. Kata Nabi SAW, "Al-khalatu bimanzilatil Sungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Saya punya kawan, saya kenal, kawan dekat. Bibi-bibinya dia hajikan semuanya. Bibinya dia dihajikan. Ya. Ibunya sudah meninggal, bibinya masih hidup, dihajikan. Ya. Saya kenal orang juga, bapaknya sudah meninggal, dia selalu kasih uang sama adik-adik bapaknya, tante-tantenya, semampu dia. Setahun 2 kali, setahun sekali dia kirim kepada tante-tantenya tersebut. Ya. Ini bentuk menyambung silaturahmi. Ya. Jadi berbeda-beda kondisi mereka, maka ada sebagian dari rahim yang harus kita tengok tiap hari. Mungkin dia lagi sakit, nggak ada yang bisa bantu dia, dan kita mampu menengok dia tiap hari. Ada sebagian rahim yang kita bantu dengan harta karena dia miskin. Ada sebagian kerabat kita yang tidak perlu harta. Dia sudah kaya, tinggal kita jenguk, tinggal kita ziarah, kita telepon, ya. Ada sebagian kerabat yang tidak perlu kita telepon kecuali setahun sekali. Mungkin sepupu kita, mungkin orang jauh, bukan ring satu. Tatkala lebaran baru kita ketemu, mungkin jadi berbeda-beda. Tidak semua satu derajat. Tergantung kemudahan dan tergantung kondisi.
Ya, ada sebagian kerabat kita yang harus benar-benar kita perhatikan.